Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok jauh-jauh ini. Dekat aja sini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh, para ustadz yang saya muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT limpahi kita banyak nikmat. Nikmat hujan yang turun di atas kita ini adalah rahmat Allah SWT yang dengannya makhluk Allah hidup, ya, mengambil manfaatnya, manusia, hewan, dari yang paling kecil sampai paling besar. Dan juga nikmat yang terbesar, ya, dan nikmat yang harus senantiasa kita syukuri, yaitu nikmat iman dan Islam, karena dengannya kita menjadi bagian dari umatnya Rasulullah SAW, dan itu merupakan kunci dari seorang sehingga bisa digolongkan sebagai ahli surga. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita, tepatnya menyempurnakan, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, hal yang beliau buat pertama kali bukan rumah, ya, tetapi masjid. Kenapa? Karena masjid memiliki fungsi yang banyak, melebihi rumah itu sendiri, ya, melebihi rumah itu sendiri. Di pertemuan pekan lalu kita tulis beberapa di antara fungsi itu. Yang pertama adalah untuk syiar Islam, ya. Kemudian untuk mendirikan salat, yaitu fungsi ibadah, ya, fungsi ibadah. Di sana tempat salat, di sana tempat itikaf, ya. Dan semua bentuk ibadah mahdhah yang telah diatur Rasulullah SAW itu di masjid. Kemudian membersihkan diri dari noda duniawi, seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Lubabah, seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Itu beliau taubat itu di masjid, ya, taubat di masjid. Jika orang-orang lain yang sedang berseteru di pasar, ya, di pasar Madinah itu, mereka taubatnya juga di masjid, ya, taubatnya juga di masjid. Maka ini fungsi untuk membersihkan dosa, membersihkan dosa. Bahkan sebenarnya cara untuk menangani konflik-konflik keluarga, ya, itu yang terbaik adalah di masjid, ya. Misalkan ada konflik antara suami dan istri, antara anak dan bapak, nah, dulu itu larinya ke masjid, ya, larinya ke masjid, bukan ke tempat lain. Kalau hari ini karena masjid gak bisa berfungsi sebagai wasilah atau cara untuk menyelesaikan masalah keluarga, masalah pertikaian, ya, antar keluarga, maka mereka mencari tempat yang lain. Ada yang mencari di kafe-kafe, di warung-warung, bahkan di tempat maksiat. Bukan selesai masalahnya, malah bertambah ruwet urusannya. Nah, kalau orang berantem, ya ke masjid maksudnya. Orang berantem ya ke masjid, istighfar banyak-banyak, pulang-pulang selesai urusannya. Nah, gitu. Itu bagian dari membersihkan diri dari noda duniawi. Kemudian di antara fungsi yang lain adalah tempat bertemunya pemimpin dan masyarakat. Rasulullah SAW itu ketemunya para sahabat di mana? Ya, waktu yang paling banyak adalah di masjid. Kenapa? Karena dari mulai zuhur, isya, subuh, ya, itu semua di masjid. Dan Rasulullah SAW itu hampir-hampir tidak pernah meninggalkan, kecuali pas safar, ya.
kecuali pas sakit itu tidak pernah meninggalkan sholat di masjid. Bahkan karena itu Rasulullah SAW pernah mengumumkan kepada penduduk Madinah agar mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa kayu bakar itu? Untuk membakar rumahnya orang-orang yang dia tidak punya zubair, tidak punya udzur ke masjid tapi nggak ke masjid. Itu mau dibakar Rasulullah SAW rumahnya. Sampai gitu. Apakah terjadi? Enggak sampai. Ya. Atau ketika Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta, rumahnya jauh dari masjid. Kemudian beliau ini nggak punya orang yang menuntun beliau pergi ke masjid. Kalau hari ini itu sudah menjadi udzur, sudah menjadi alasan orang bisa tidak ke masjid karena alasan sakit. Ya, kenapa? Buta dia. Hari ini kan terang benderang ya, ada jalannya lurus. Kalau zaman Rasul itu nggak ada aspal, yang ada adalah padang pasir. Padang pasir itu tidak kalah bahayanya dengan dengan hutan. Kenapa? Padang pasir juga banyak hewan buas, ya, ular, kalajengking, singa. Bahkan singa itu juga yang dulu membunuh anaknya Abu Lahab, ya, Uqbah, ya. Itu dibunuh sama singa, ya, diterkam. Beliau akhirnya minta izin sama Rasulullah, wahai Rasul, aku ini orang buta dan aku tidak punya orang yang menuntunku ke masjid. Apakah aku ada udzur tidak salat di masjid? Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau dengar adzan wahai Abdullah? Dengar Rasulullah. Kalau gitu engkau wajib ke masjid. Maka karena itu para ulama itu akhirnya menyimpulkan bahwa salat di masjid itu hukumnya antara dua tok. Yang pertama adalah fardu, ya, wajib. Yang kedua adalah sunnah muakkad. Yang mewajibkan Imam Ahmad, Imam Malik mewajibkan, Imam Syafi'i mengatakan salat ke masjid itu adalah sunnah muakkad, ditekankan. Kenapa? Saking pentingnya. Buat apa? Biar ketemu antara pemimpin imam. Ya, kalau dulu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ketemu, ya, ketemu bersama. Kenapa kok bertemu? Ya itulah kedekatan pemimpin dan masyarakat. Ya, kenapa? Hari ini karena nggak ada salurannya. Pemimpin jarang ketemu dengan masyarakat, sehingga nggak bisa mengetahui apa sih masalahnya mereka, apa sih yang dibutuhkan oleh negara, nggak tahu. Ya, apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang perlu diselesaikan, nggak tahu pemimpinnya. Masyarakat juga mau mencari keadilan, nggak tahu caranya gimana. Mau minta solusi dari negeri juga nggak tahu gimana caranya. Tapi kalau masjid langsung tahu. Fulan kemana? Fulan lagi sakit Rasulullah. Fulan kemana? Fulan lagi menjenguk menjenguk saudaranya, pergi. Lagi kenapa Fulan nggak ke masjid? Dia sudah meninggal ya Rasulullah. Maka suatu hari subuh setelah perang Tabuk, ya, subuh setelah perang Tabuk, ya, itu sahabat-sahabat ada yang kelelahan, ya, kelelahan. Tapi ada satu sahabat yang akhirnya ditanya Rasulullah SAW, siapa hari ini yang menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang menguburkan orang meninggal? Saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang bersedekah? Saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang puasa? Saya ya Rasulullah. Semua dia bilang saya. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena pas hari itu, pas perang Tabuk itu ada saudaranya meninggal, sakit, datangi. Habis itu meninggal. Akhirnya beliau langsung menguburkannya. Ya, kemudian lewat jalan menuju masjid bersedekah dulu. Dan hari itu dia juga puasa. Waktu menumpuk amal ibadah. Tahunya gimana? Dari masjid. Maka harus dikembalikan itu, ya. Dan masjid itu tempat yang paling murah sebenarnya. Dulu Rasulullah SAW itu kalau membahas urusan negara, itu tahu nggak di mana? Itu ada sebuah taman atau tanah kosong yang ada dekat masjid. Itu dulu ada pasarnya di Madinah, sekarang nggak ada tempatnya. Sekarang udah nggak ada. Itu mereka di situ musyawarahnya. Ya dekat dengan masjid itu, di situ. Nggak perlu bikin gedung besar. Padahal yang diurus itu Irak, yang diurusi Syam, yang diurusi Madinah, yang diurusi Yaman, lintas negara. Itu musyawarahnya tidak butuh duit banyak. Kenapa? Sederhana.
Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, itu orang besar zaman itu. Musyawarahnya itu di tempat yang sederhana. Hari ini orang ceramah, orang musyawarah, orang rapat, mahal harganya. Mahal harganya, disangoni karena jauh, disangoni segala macam, mahal. Dulu mudah, kenapa? Di masjid gampang. Bahkan seandainya nggak ada tempat apa ya, tidur di masjid, nginep di masjid. Nah gitu kan. Itu fungsinya. Bertemu antara pemimpin dan bawahan. Bertemu antara pemimpin dan masyarakatnya dan rakyatnya. Itu fungsi masjid yang keempat. Kemudian tempat menimba ilmu. Masjid Nabawi, dari mana sumber ilmu? Dari Rasulullah SAW. Ya. Kalau hari ini dari mana sumber ilmu? Ya dari orang-orang alim yang ada di masjid itu. Ya. Zaman Nabi itu belum ada ilmu yang terpisah-pisah. Ya. Nggak ada fikih, nggak ada apa namanya akidah, nggak ada akhlak, nggak ada hadis, nggak ada Quran, nggak ada. Semua ngumpul Quran dan Sunnah tok. Kemudian lambat laun mulai apa? Hadis Rasulullah SAW dipilah-pilah, ayat dipilah-pilah. Ini ayat yang berhubungan dengan ibadah, ini dengan akhlak, ini dengan apa namanya muamalah, dipisah-pisah semua. Nah dulu ada, maka perlunya apa? Dulu itu ada tiang-tiang. Tiang-tiang itu apa fungsinya? Tempat duduknya ahli ilmu. Tempat duduknya ahli ilmu. Atau di pojok-pojok namanya zawiyah. Di pojok-pojok ada zawiyah. Misalnya saya di sana, nanti ada siapa di sana, siapa di sana. Itu setiap hari saya di situ. Kalau mau belajar ilmu apa ya di situ. Ilmu apa ya di situ. Itu aja. Milih tempat mau belajar apa ya, tinggal milih gurunya. Atau di tiang ini duduk di situ. Itu bahkan bukan hanya belajar ilmu agama. Dulu banyak dokter-dokter dihasilkan di masjid. Di masjid dokternya. Jadi murah belajar itu. Jadi murah belajar, nggak rumit, nggak rumit. Apa saja bisa dilakukan di masjid, ilmu apa saja, ya. Ilmu apa saja. Dan maka ada pepatah mengatakan ketika ilmu itu diambil dari masjid maka ada keberkahan. Maka dulu sekolah itu awalnya di masjid. Ketika sudah sangat penuh baru pindah ke luar masjid. Ada namanya kutab di luar masjid tempatnya. Kalau jangan pergi ke Aqsa, nah itu ada tanah-tanah yang dilepot agak tinggi sekitar selutut begitu. Kemudian di tengahnya ada kayak kursi, bukan kursi, bangunan dari bata, bangunan agak tinggi, tempat duduk bangku, ya, badukan, itu tempat duduknya syekhnya. Demplok di situ. Kenapa? Ketika masjid sudah penuh baru keluar gesernya. Itu konsepnya. Baru udah penuh lagi bangun yang besar di luar. Sehingga setelah Rasulullah meninggal itu diikuti oleh masjid besar namanya Masjid Jami'. Makanya ada namanya Jami'ah. Kalau jangan adik-adik ini kuliah di Madinah atau kuliah di Yaman atau kuliah di mana? Yordan itu namanya Jami'ah. Tahu Jami'ah? Itu dari kata Jami'. Apa Jami'? Masjid Jami'. Dulu awalnya di masjid. Jami'ah itu fakultas kuliah. Barat belum ketemu kuliah, Islam sudah punya duluan. Barat itu baru belajar membangun universitas dari mana? Dari Qurawiyin, dari Tunis, dari Andalus. Baru mereka bikin Oxford, baru mereka bikin Cambridge, bikin macam-macam itu. Sebelumnya nggak tahu mereka, dan mereka ngambil dari situ, konsepnya semua dari situ. Ya, itu fungsi masjid. Dan dulu bagaimana anak-anak orang belajar? Tidak seperti sekarang, mahal harganya. Dulu orang-orang kaya itu mewakafkan hartanya untuk belajar orang-orang. Dan kata Imam Suyuti, wakaf terbaik adalah wakaf untuk siapa? Orang-orang yang sedang belajar ilmu. Dari mau dari apa? Membangun masjidnya, membangun kampusnya, mendanai apa guru-gurunya, mendanai pencetak buku-bukunya. Itu wakaf yang terbaik kata Imam Suyuti. Wakaf yang terbaik kata Imam Suyuti.
Sehingga kata siapa? Nidamul Muluk, ya seorang perdana menteri ya di zaman apa namanya di Abbasiyah ya, di Abbasiyah di Baghdad. Dia ini perdana menteri yang sebenarnya tidak tahu ilmu, tetapi dia bikin sekali masjid besar sekali, fakultas besar. Ditanya sama Raja Khalifah, kenapa engkau menghabiskan duitmu untuk itu? Iya Khalifah, saya ini bukan ahli ilmu, tetapi saya pengen menjadi bagian dari orang-orang yang apa? Yang dikatakan Rasulullah itu apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Itu jariahnya mengalir terus sampai hari kiamat. Jadi Masya Allah, Nidamul Muluk ya, Nidamul Muluk itu yang bikin adalah perdana menteri. Masya Allah, itu fungsi mencari ilmu. Tidak hanya ilmu dunia tapi ilmu akhir, tapi ilmu dunia juga. Yang berikutnya keenam, yaitu sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal. Hari ini jangankan tidur di masjid, layah-layah aja ada yang tulis tidak boleh layah-layah di masjid. Duduk di masjid tidak boleh. Ya, saya pernah ya ada di masjid besar. Saya jauh-jauh datang itu mau itikaf sebenarnya. Udah siap bekal segala macam, duduk di situ. Tadinya masuk di tempat paling belakang. Saya diusir. Apa itu duduk di belakang selasarnya. Saya diusir. Sampai saya duduk di tempat wudhu. Itu saya perih sekali. Ya Allah, ini masjid apa namanya? Orang mau itikaf, orang mau istirahat sebentar, tidak boleh. Makanya saya pulang. Padahal jauh waktu itu ya. Nah ini nggak boleh. Masjid itu tidur, boleh tidur di masjid. Ya. Kalau jangan lihat Masjid Nabawi ya, saya nggak tahu yang sekarang bertanya. Tapi Masjid Nabawi, Masjid Haram itu semua boleh tidur di masjid. Boleh tidur di masjid. Kenapa? Karena orang itu butuh solusi di masjid. Di rumah capek, kerjaan capek, sholat ngelayas sebentar, boleh. Asal tidurnya nggak tengkurap. Kenapa? Karena tengkurap itu tidurnya setan. Dan hikmahnya apa? Kalau tengkurap, yang keluar dari sini apanya? Itu dari lambung, bukan dari mulut. Baunya seperti bau muntah. Ya, seperti najis ya. Itu fungsi tempat tinggal. Nah, itu begitu. Gitu. Maka kita harus mulai belajar kembali. Maka dulu ulama-ulama ya, itu membuat masjid itu menarik. Bagian utama itu kecil ya. Lihat di masjid besar, bagian utama kecil, kemudian bagian serambi besar. Buat apa? Buat orang datang. Biar nggak ganggu orang sholat di belakang. Dia layah-layah menunggu keluarganya segala macam itu di situ. Kalau zaman Rasulullah sengaja bikin namanya sufah, tempat di belakang masjid yang dulunya ngadep sana, kemudian misalkan ini kiblat ya, dulunya kan kita ngadep ke Baitul Maqdis, sholatnya ke sana. Nah itu berubah. Biasanya yang dipayoni. Begitu Allah memerintahkan untuk merubah kiblat ke arah Mekah, Ka'bah, itu dibiarkan sama Rasulullah SAW. Ini dikasih atap yang sana jadi tempat tinggalnya para sahabat. Yang apa? Yang tidak punya sanak saudara, yang baru hijrah, yang baru masuk Islam, yang datang dari tempat jauh untuk menuntut ilmu, tinggal di situ. Bahkan tidak hanya untuk orang-orang yang nggak punya tempat tinggal. Bahkan ada sebagian sahabat Ansor itu punya rumah, punya keluarga, bahkan termasuk orang-orang kaya juga ikut tinggal di situ. Buat apa? Buat mencari ilmu. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu punya rumah. Rumahnya beliau itu di Madinah, di tempat ibunya. Tapi beliau tinggal di mana? Tinggal di masjid. Kenapa? Karena beliau ingin belajar sama Rasulullah SAW. Dan terbukti setelah beliau belajar itu sahabat yang paling banyak hafal hadisnya siapa? Abu Hurairah. Padahal masuk Islamnya baru. Karena beliau itu baru ke Madinah tahun ke-7 Hijriah setelah perang Khaybar. Baru, tapi mengalahkan semua. Abu Hurairah dihasati, bukan dihasati ya. Orang bertanya-tanya, kenapa Abu Hurairah ini kok banyak hadisnya yang dia hafal? Padahal para sahabat bahkan orang Muhajirin atau Ansor kalah. Abu Bakar enggak sebanyak Abu Hurairah, padahal masuk Islam duluan. Umar
tidak sebanyak Abu Hurairah padahal masih Islam duluan. Tapi Abu Hurairah banyak. Kenapa? Kata beliau, iya, karena ketika Khaybar itu adalah tahun ketika kaum muslimin itu merasakan kenyang pertama kali. Tahun ketika kaum muslimin merasakan kenyang pertama kali. Itu 13 tahun di Mekah, kaum muslimin nggak pernah kenyang. 7 tahun setelah hijrah, Yahudi rese, Yahudi ini nakal, akhirnya perang. Begitu perang, benteng-benteng Yahudi itu berhasil dikalahkan sama Rasulullah bersama sahabat. Ternyata apa? Di dalam benteng itu mereka menimbun emas, menimbun makanan, menimbun senjata, mau macam-macam timbun. Dikuasai sama kaum muslimin. Akhirnya apa? Mereka mengatakan baru kali ini kami merasakan kenyang. 20 tahun. 13 plus 7 baru kenyang. Abu Hurairah ditinggal itu semua. Kenapa? Akhirnya aku punya saudari perempuan. Saudariku tuh sibuk ngurusi harta dia. Kenapa? Dapat ghanimah. Abu Hurairah dapat ghanimah, tapi apa? Dia diambil tapi nggak sibuk dengan hartanya. Maka ketika mereka lupa karena ngurusi dunia, aku masih ingat. Saudariku sibuk ngurusi pasar, aku nggak sibuk. Kenapa? Aku di masjid. Padahal nanti Abu Hurairah menjadi amir di Bahrain. Amir. Berarti bukan orang sembarangan, selain bukan orang miskin, bukan orang nggak punya. Karena dia tinggal di masjid biar dapat ilmu banyak. Ya, itu ya. Jadi fungsi apa? Fungsi yang itu tadi adalah fungsi mencari tempat tinggal. Yang dikenal sebagai Ahlus-Suffah. Jadi mereka bukan orang-orang yang tidak mau bekerja, bukan orang-orang yang malas. Zaman itu bukan begitu. Kenapa? Karena mereka itu pencari ilmu. Ketika ada panggilan jihad, ketika ada proyek-proyek kaum muslimin juga ikut bagian di situ. Ya mereka bukan orang nganggur ya, bukan orang nganggur. Kemudian fungsi berikutnya apa? Sebagai benteng pertahanan, ya, benteng pertahanan. Antum tahu di Madinah itu banyak benteng. Bentengnya Ka'ab al-Ashraf. Ka'ab al-Ashraf adalah termasuk rajanya Yahudi. Itu punya benteng tebalnya 4 meter. Itu benteng pribadi. Karena pada dulu Yahudi itu orang yang penakut. Mereka tidak berani berperang. Padahal senangannya ganggu orang supaya perang. Kenapa? Karena dia jual senjata. Ya. Dari dulu. Kemudian apa? Mereka bikin benteng-benteng besar untuk melindungi dirinya. Di Madinah, Yahudi itu apa? Membangun di luar batas Madinah tempat tinggal mereka itu apa? Kurma-kurma yang rapat sekali. Sehingga Rasulullah ketika ngepung Khaybar itu juga susah. Kenapa? Karena ada kurma-kurma yang susah. Orang naik kendaraan itu nggak bisa masuk. Maka ketika Rasulullah menebangi sebagian kurma, ditebangi. Yang ditebangi bukan kurma-kurma yang bagus, tapi yang jelek-jelek, yang udah tua ditebang agar masuk. Dan juga nakut-nakut itu Yahudi. Karena Yahudi itu takut kalau sumber makanannya itu diambil. Sampai hari ini juga gitu. Ya, Yahudi itu takut kalau sumber makanannya diambil. Sejak dulu, ya. Ada benteng besar-besar. Bentengnya Ka'ab al-Ashraf itu masih ada sampai sekarang runtuhannya di Madinah. Masih ada. Itu 4 meter dari batu-batu. Bayangkan 1000 tahun itu nggak rusak. Ada bentengnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu namanya benteng apa? Muzahim. Besar. Ada bentengnya orang Islam juga, Al-Ansar juga ada yang punya. Tetapi masjid itu benteng tersendiri. Dia nggak tebal-tebal dindingnya, nggak tebal. Tapi apa? Bentengnya adalah manusia. Dan masjid ini luar biasa, jadi kumpulannya orang pinter, kumpulannya orang pemberani, ya, kumpulannya orang-orang hebat di masjid Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa kalau Rasulullah itu mau, misalnya ketika Rasulullah mau menghadang pasukan Romawi yang mau menyerang Madinah, pasukan Romawi punya 300.000
enggak, 150.000. Rasulullah SAW itu punya pasukan 3.000. Ya, pokoknya 1/10. Mereka punya sekitar ya lebih dari 150.000. Di mana Rasulullah SAW itu mulai menyiapkan di masjid. Nanti semua mengutarakan punya ide punya strategi itu di masjid, bukan di tempat lain. Sehingga nggak bocor kemana-mana. Ya. Siapa yang mau menyadap masjid? Nggak ada yang mau menyadap masjid. Ya. Yang masuk pasti orang Islam. Ya. Ada lagi yang pura-pura Islam ya, munafik. Nah, itu yang bisa bocorin. Tapi yang jelas masjid itu tempat yang paling aman. Yang paling aman, menyiapkan strategi itu. Itu fungsi kedua, sebagai benteng. Kemudian dia juga berfungsi sebagai rumah sakit. Dulu masjid itu fungsinya banyak gitu ya. Apa buktinya? Ada dulu seorang perawat perempuan namanya Rufaidah. Rufaidah ini dulu tugasnya juga bersama beberapa orang, Nusaibah termasuk Nusaibah, itu ngerawat korban perang. Bahkan di dalam masjid itu dibikin tenda, ada tendanya, dibikin tenda, ngerawat. Ada satu pasien yang luar biasa, pasien ini korban perangnya perang Ahzab. Itu Sa'ad bin Ubadah. Itu dirawat khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada tenda khusus karena beliau itu terluka sama panahan orang kafir ya, orang musyrik. Yang ini sebenarnya mati beliau itu. Harusnya mati. Kenapa? Karena kalau luka kena nadi itu nggak bisa. Zaman dulu masih belum hebat ya cara jahit tuh ya, karena belum ketemu ya. Karena ketemu jarum itu zamannya Zahrawi. Menemukan jarum, menemukan benang untuk operasi itu Zahrawi yang menemukan ya. Ulama dari Andalus. Itu beliau yang menemukan. Lama. Maka mesti mati. Lah, beliau itu bertahan kenapa? Karena minta kepada Allah SWT. Ya Allah, aku masih punya urusan sama Yahudi. Maka jangan ambil nyawaku ini ya, sebelum aku menyelesaikan urusan dengan Yahudi. Makanya ketika saat beliau berada itu di riwayat Rasul sampai kemahnya itu ada aliran darah keluar. Jadi dia terus keluar darahnya, keluar sampai keluar Masjid Nabawi. Dibikin parit, dibikin selokan keluar ke masjid. Sampai begitu. Rufaidah yang ngelawat. Dan Masya Allah, qadarullah setelah selesai itu urusan dengan Yahudi selesai, itu beliau meninggal. Dan meninggalnya saat bin Ubadah itu arsy itu bergoncang. Kenapa? Saking hebatnya beliau. Allah ridho sama Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sa'ad bin Ubadah itu fungsi rumah sakit ya. Nanti pada beberapa khalifah berikutnya akan dipisah. Namanya Bimaristan ya. Dipisah rumah sakit sendiri dan masjid sendiri. Masjid sendiri. Kemudian fungsi yang lain adalah pusat informasi dan media. Kira-kira dulu ada TV enggak? Ada radio, ada internet? Enggak ada. Terus bagaimana cara kalau ada kabar ini disebarkan, gimana caranya? Gimana caranya? Syair. Syair itu apa? Dulu di Masjid Nabawi itu ada 2 mimbar. Mimbarnya Rasulullah SAW dan mimbarnya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit adalah syairnya Rasulullah SAW. Beliau yang mengeluarkan syair. Apa yang beliau katakan tentang orang besar, tentang kejadian, tentang kabar-kabar besar disampaikan. Kalau beliau menyampaikan itu pasti dihafal. Kalau kita ingat waktu masih zaman awal Rasulullah SAW jadi Rasul ya, itu namanya pasar Ukad. Pasar Ukad ya, ketika haji umroh itu ada Ukad, itu pasar yang dimana semua orang datang dan semua penyair datang ke situ. Sehingga kalau orang sudah ngomong memuji seorang raja misalnya,
memuji seorang raja dengan syair itu, maka semua orang akan menghafal itu dan terkenal itu dengan syair. Dulu di Masjid Nabi itu ada dua mimbar, mimbarnya Rasulullah dan mimbarnya apa? Hasan bin Thabit. Terus bagaimana? Hasan bin Thabit tugasnya apa? Untuk memberi semangat juang para sahabat, disemangati dengan syair-syair beliau. Kalau beliau ngomong dia apa langsung para sahabat, dan apa? Semangat jadinya, semangat. Itu sampai ketika zamannya Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab nggak senang dengan mimbar itu. Ini ada apa? Ada mimbar dua ini. Kemudian Hasan bin Thabit mengatakan apa? Dulu Rasulullah nggak marah sama aku. Abu Bakar juga nggak marah sama aku ketika aku punya mimbar di sini. Ya saat Hasan bin Thabit itu umurnya panjang sekali, sampai berapa? 150 tahun nggak salah. Jadi menangi zamannya khalifah beberapa, ya. Khalifah Umar, Abu Bakar itu menangi beliau. Berarti tua sekali orangnya. Itu jadi tempat informasi di masjid. Ya sekarang tidak bisa itu, ya. Harusnya bisa. Ya, harusnya bisa isu-isu bahas isu di masjid, ya. Itu dari syair-syair itu. Kemudian yang berikutnya adalah tempat memonitor masyarakat. Maka ada seorang ulama mengatakan di antara fungsi menara, ya. Nanti kita bahas tentang adzan, ya. Di antara fungsi menara adalah melihat rumah-rumah yang bisa dilihat dari menara itu. Misalkan pagi, harusnya setiap rumah itu ada asapnya yang mengepul. Ini bukan hari puasa, bukan hari Senin, bukan Kamis. Kok ada rumah nggak ada asapnya ini? Berarti apa? Bisa jadi rumah ini nggak punya uang. Maka apa? Disamperin. Kenapa kok nggak ada asapnya? Oh, ternyata kami misalnya puasa, padahal bukan hari puasa. Kenapa puasa? Karena nggak ada uang untuk memasak makanan. Nah, kayak gitu. Fungsi menara itu tinggi itu untuk melihat masyarakat. Dan juga apa? Melihat isu-isu. Maka memang harusnya itu kaum muslimin itu masjid sebagai pusat semuanya. Semua datang ke masjid sehingga kabar tentang fulan sakit, fulan pergi kemana, fulan kemana itu dari masjid, ya. Itu fungsinya. Dan fungsi yang lain yang bisa ditambahkan di situ, ya. Itu fungsi. Makanya Rasulullah SAW itu merasa perlu bahwa masjid itu harus dibangun pertama kali, bahkan sebelum rumah beliau, ya, sebelum rumah beliau. Ya ini ya, ini sudah ya. Begitu selesai masjid dibangun dengan sangat sederhana, ya. Kemudian Rasulullah baru membangun kamar-kamar. Kata Rasulullah, ini makanya pentingnya seorang pemimpin itu dekat dengan masjid rumahnya. Kenapa? Biar apa? Biar gampang ke masjidnya. Makanya jangan tahu kenapa imam-imam itu kalau habis sholat nengoknya ke sini. Ada yang tahu nggak? Imam kita nengoknya kemana biasanya? Ke sana apa ke mana? Biasanya kalau imam ini kemana nengoknya? Nggak nengok ya? Siapa yang jadi imam biasanya? Siapa yang biasanya ngimami? Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Biasanya kalau jenengan ini ngimami, habis salam itu ngadep kemana? Ke kiblat, ke sana, apa ke jamaah, apa ngadep ke sana? Atau nggak ngadep kemana-mana? Hah? Ngadep utara. Kenapa kok ngadep utara? Harus ada ilmunya. Ada ilmunya. Kenapa? Nabi itu ya. Nabi itu kalau datang, itu kaum muslimin udah kumpul semua di sini. Rasul kalau sisi kita ini ya, kalau sana ini kayak di sana, Rasul di sana kamarnya. Rasul datang baru qomat dari kamarnya Aisyah. Habis itu, habis salam, Rasul itu membalik badan ke arah jamaah. Membalik jalan ke jamaah begini. Ada fungsinya. Apa? Melihat jamaah ini siapa ini nggak masuk,
siapa yang nggak sholat, siapa yang sakit, siapa yang batuk-batuk, itu gitu. Dan untuk apa? Ngecek apa ketertibannya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah marah. Rapatkan softmu, rapatkan soft kalian, kaki-kaki nempel, bau-bau nempel. Kenapa? Karena engkau akan dicerai-beraikan hatimu kalau nggak nempel kakinya. Kalau ada masjid isinya berantem terus, tukaran, takmirnya sama jamaah tukaran, takmir sama takmir tukaran, itu berarti softnya nggak lurus. Gonggang-gonggang, masuk setan, ya. Komodo gede, apalagi pas COVID itu, 1 meter, kebu masuk, ya. Terus ya apa? Ngadep sana, atau ngadep sana boleh, ngadep sana boleh, ngadep sana boleh, ya. Itu sambil ngawasi, ya. Bukan begitu saja, ya. Bukan begitu saja. Ya. Beliau dari sana ke sini, ya. Dari rumah ke sini, ngimami terus balik badan ke sana, wis sudah gitu. Kemudian bagaimana gambaran rumah Rasulullah SAW? Ya, rumah Rasulullah juga ada batanya, ada pondasinya, tapi sangat sederhana, ya. Dari pelepah kurma atasnya, ya. Atau sebenarnya bukan rumah kalau saya katakan, tapi itu kamar, bilik. Sebagai gambarannya apa? Aisyah radhiyallahu an, ya. Karena suatu kamarnya banyak, istrinya banyak, ya. Aisyah itu kalau Rasulullah SAW salat malam, ya. Aisyah itu tidur di depan beliau. Ya, misalnya salat malam gini, ya. Ada kiblat, Rasulullah, Aisyah itu di sini tidur. Kalau Rasulullah itu lagi berdiri, Aisyah itu selonjor kakinya, selonjor. Tapi kalau Rasulullah sudah rukuk, ya, itu ditarik kakinya, seret. Kalau Rasulullah mau sujud, ditarik lagi kakinya. Biar apa? Biar bisa sujud. Berarti apa? Itu saking luasnya kamarnya, apa saking sempitnya? Sempit. Itulah kamarnya Rasulullah SAW, sempit sekali. Padahal kalau beliau mau, setelah Khaybar itu, kalau beliau mau, itu bikin istana emas bisa. Kenapa? Yahudi itu diusir dulu dari Madinah karena suka membuat kerusuhan. Apa Rasulullah? Silakan bawa harta kalian yang sanggup dibawa oleh kendaraan kalian. Ya, bisa diekstradisi. Ya, ada dulu. Jadi seandainya Rasulullah mau, ya, maka beliau bisa membuat istana dari emas. Padahal Rasulullah itu kalau dapat hadiah, dapat sedekah, Rasulullah nggak boleh menerima sedekah, itu langsung dibagi. Pernah satu sore asar itu Rasulullah mengimami, kemudian nggak usah wiritan lagi, langsung pergi dari masjid itu. Para sahabat sampai dilangkah-langkahi sama Rasulullah. Ketanya, kenapa ya Rasulullah kok Anda tergesa-gesa? Iya, di rumahku, di kamarku ada emas. Yang aku takut itu melewati malam, nggak terbagi, akhirnya diambil, dibagikan langsung. Kayak gitu Rasulullah itu, ya. Itu zuhudnya kepada dunia itu kayak gitu. Kenapa? Karena rumah sejati Rasulullah bukan di dunia. Maka ketika Rasulullah ngecap di pipinya bekas bantal yang terbuat dari kulit atau alas tidur yang terbuat dari kurma, ya, atau kulit yang kasar itu semua ada bekas-bekasnya. Itu nangis Umar bin Khattab, wahai Rasul, kaisar-kaisar, ya, itu raja-raja itu duduk di atas singgasana terbaik dan tidur di permadani yang tebal, yang empuk. Ini Anda ini pemimpin, tidur di atas tikar kasar. Itu sampai nangis Rasulullah, karena Rasulullah nggak pengen itu, Rasulullah nggak senang itu. Kenapa? Rumah jadi beliau itu bukan di dunia tapi di akhirat. Ya. Itu rumahnya Rasulullah SAW. Jadi ada bilik-bilik. Nanti biliknya beliau yang di Aisyah itu adalah tempat Rasulullah dimakamkan.
Ya, nanti insya Allah pekan depan saya tunjukkan ya tempatnya. Bilik Rasulullah adalah biliknya Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anhu. Kenapa? Rasulullah meninggal di atas pangkuan Aisyah. Ya. Meninggal di situ. Semua nabi yang meninggal di tempatnya akan dikuburkan di tempat beliau meninggal. Ya. Dan itu akhirnya apa? Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu pengen ya Aisyah itu ketika Nabi di situ itu tetap tinggal di situ. Karena Aisyah kan umurnya panjang. Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, Aisyah masih ada. Umurnya ya masih muda Aisyah itu kan. Begitu abinya meninggal Abu Bakar, itu Abu Bakar pengen dimakamkan di dekat Rasulullah, sebelahnya Aisyah masih di situ tempat tinggalnya. Tapi kemudian begitu Umar bin Khattab meninggal, itu minta izin sama sahabatnya yang lain. Saya minta dikuburkan di dekatnya Abu Bakar. Dua kekasihku ini. Silakan di sebelahnya makam Rasulullah, agak mundur sedikit makam Abu Bakar, agak mundur sedikit makam Umar. Begitu makamnya Umar di situ dimakamkan, Aisyah membuat tirai. Tahu tirai? Selambu. Ditutup seret. Kenapa? Aku malu. Pada siapa? Pada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dia bukan mahramnya Umar bin Khattab. Ya kan? Aisyah itu kan bukan mahramnya Umar. Padahal Umar bin Khattab sudah meninggal radhiyallahu anhu. Tapi Aisyah itu malu. Ditutup ada tirainya. Tetap tinggal di situ. Di rumah kecil, kamar kecil tempat beliau tinggal bersama Rasulullah SAW. Yang sekarang masih ada biliknya. Ada gambar-gambar sebenarnya ada ini di sini tempatnya gitu. Masih ada. Sangat sederhana. Itu biliknya Rasulullah SAW. Kayaknya enggak cukup ya. Kemudian ada masjid. Tentu sahabat Rasulullah juga berpikir bagaimana ya cara membangunkan orang tidur biar sholat. Bagaimana cara mengingatkan orang biar nggak lupa ini waktu sholat. Bagaimana mengasih tahu orang bahwa sekarang waktunya sholat. Ya, sahabat macam-macam usul. Rasulullah, bagaimana kalau pakai bendera? Begitu masuk sholat maghrib kibarkan bendera. Itu ditolak. Ya sama Rasulullah, nggak bisa. Kenapa? Bendera nggak bisa mengingatkan orang lupa dan nggak bisa membangunkan orang tidur. Nggak bisa kan? Akhirnya tolak. Bagaimana kalau seperti loncengnya Yahudi? Bukan lonceng, trompet Yahudi. Yahudi itu punya trompet untuk memanggil jamaah sholat di sinagog. Itu ada trompet yang dari apa? Dari tanduk. Nggak mau. Kenapa? Orang Yahudi punya ibadah sendiri. Bagaimana dengan apa? Dengan lonceng, toneng. Nasrani, enggak. Ya. Akhirnya ada seorang yang Rasulullah pasrahi, dia yang memanggil itu di mimpi. Ketika dia bangun, cerita sama Rasulullah, ya wahai Rasul, tadi malam aku tidur, kemudian aku di mimpi seseorang yang mengatakan, maukah engkau aku beritahu cara memanggil orang sholat? Dia bilang mau. Siapa dia? Abdullah. Dia Abdullah bin Zaid ya, Al-Ansari. Akhirnya apa? Disampaikan sama beliau. Bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya ini. Akhirnya para sahabat sampaikan kepada Abu Bakar, ya. Sampaikan kepada Bilal bin Rabah. Kenapa? Dia lebih kuat suaranya, lebih kencang suaranya, lebih biasanya Abu Bakar yang tugasnya yang mengadzani itu untuk memanggil waktu sholat. Bukan Abdullah bin Zaid Al-Ansari, enggak, tapi Abu Bakar. Bilal bin Rabah. Kemudian Rasulullah tugaskan satu orang lagi. Siapa? Abdullah bin Umi Maktum.
orang buta. Tugasnya apa? Adzan di waktu fajar. Fajar yang apa? Fajar yang pertama. Ya apa? Di waktu orang sahur. Maka adzannya 2 kali sebenarnya kalau mau sunnah. Yang ada apa? Kalau Abu Bilal ada tamanya as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kalau apa namanya? Abu Maktum enggak dikasih itu. Adzan dia, adzan buta. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah Abdullah bin Umi Maktum ini bisa merasakan fajar. Was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh yang dia bernafas. Bayangkan, waktu subuh bisa bernafas, bagaimana caranya? Itu dirasakan. Maka sebenarnya ketika datang waktu subuh itu jendela-jendela harus dibuka semua. Dibuka semua biar dia masuk udara-udara masuk, semua yang masuk, yang baik-baik masuk. Tapi sebelumnya harus tutup, kenapa? Ada maling. Ya. Malam itu kan harus ditutup ya, pintu-pintu itu jendela tutup. Tapi kalau fajar terbit itu dibuka semua jendela-jendela. Ya. Itu mereka menjadi apa? Muadzin Rasulullah SAW. Baru bila itu meletakkan tugas beliau itu ketika Rasulullah meninggal. Beliau pergi kemana? Pergi ke Suriah, nggak salah. Bilal bin Rabah itu ke Suriah. Kemudian pernah diminta lagi karena dimimpi Rasulullah SAW. Wahai Bilal, begitu keringnya engkau, nggak pernah mengunjungi aku. Baru beliau datang lagi ke Madinah. Adzan, suruh adzan, tidak kuat. Ketika bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nangis beliau. Sahabat tahu, siapa ini? Ini suara siapa? Bilal. Semua nangis, akhirnya nggak bisa selesai katanya. Kemudian dia mengatakan, aku adalah muadzinnya Rasulullah, bukan muadzinnya siapapun. Aku adalah muadzin Rasulullah. Akhirnya diletakkan pergi lagi, hanya mengunjungi Rasulullah SAW, ya, mengunjungi Masjid Nabawi dan mengunjungi makam Rasulullah SAW. Maka kalau adzan itu harus dijiwai, nggak hanya sekedar enak, dayu-dayu, enggak. Kalau mau adzan, jiwai, saya ini mau manggil orang sholat, saya ini mau mengingatkan orang sholat, saya ini mau membangunkan orang tidur. Kalau adzan subuh, keraskan sekeras-kerasnya sehingga orang tidur itu bangun. Itu adzan. Tidak hanya enak toh, enggak, harus semangat. Nah, itu maknanya adzan. Tapi insyaallah itu sampai sini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.